Perkenalkan, nama saya Audrey Syafadiandra. Saya dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2023 dengan NIM 230, 201, 231, 401, dan 10. Nah, untuk inovasi terkait teknologi pangan atau teknik laboratorium itu, saya memiliki ide yaitu precision fermentation. Nah, precision fermentation adalah inovasi dalam teknologi pangan yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau fungi untuk memproduksi komponen pangan secara presisi. Nah, teknologi ini tuh memanfaatkan rekayasa genetika untuk menciptakan bahan pangan bernilai tinggi. Nah, seperti protein, enzim, atau bahan tambahan yang sebelumnya hanya tersedia dari hewan atau tumbuhan. Untuk cara kerja dari precision fermentation itu sendiri, yang pertama ada pemilihan mikroorganisme. Jadi contohnya itu misalnya mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae atau E. coli. Nah, dipilih sebagai pabrik biologis. Yang selanjutnya ada rekayasa genetika. Jadi gen yang bertanggung jawab untuk menghasilkan protein tertentu, misalnya kasein dalam susu, dimasukkan ke dalam DNA mikroorganisme menggunakan teknologi seperti CRISPR. Nah, yang ketiga itu ada fermentasi, yaitu mikroorganisme yang telah direkayasa dibiarkan dalam bioreaktor dengan media nutrisi yang kaya. Nah, mereka tuh menghasilkan protein atau senyawa target dalam proses fermentasi. Nah, yang terakhir itu ada pemurnian. Jadi hasil fermentasi seperti protein itu tuh dipisahkan dari kultur mikroorganisme dan diolah menjadi produk akhir. Selanjutnya masuk ke aplikasi dari precision fermentation. Nah, yang pertama itu bisa sebagai produksi dari protein alternatif. Jadi membuat protein hewani seperti kasein atau protein susu, atau alphabumin protein telur tanpa memerlukan hewan. Nah, contohnya itu ada Perfect Day, menghasilkan protein susu tanpa sapi. Nah, yang kedua itu ada pengganti lemak hewani, produksi lemak berbasis mikroba untuk digunakan dalam daging alternatif atau makanan olahan. Nah, yang ketiga itu ada enzim pangan, yaitu menghasilkan enzim seperti rennet untuk keju atau amilase untuk roti dengan metode yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat sebagai bahan tambahan pangan, yaitu memproduksi senyawa seperti vitamin B12, beta-karoten, atau antioksidan lainnya dengan efisiensi tinggi. Nah, yang terakhir ada pengembangan makanan fungsional. Jadi menghasilkan bahan bioaktif seperti prebiotik atau probiotik untuk meningkatkan nilai gizi makanan. Selanjutnya itu masuk ke contoh implementasinya. Yang pertama itu ada Perfect Day, yaitu menghasilkan protein susu seperti whey tanpa memerlukan sapi. Jadi produk ini digunakan dalam es krim vegan dan susu alternatif. Yang selanjutnya itu ada The Every Company, yaitu mengembangkan protein telur menggunakan ragi yang direkayasa secara genetik. Yang ketiga ada Mutral, yaitu memproduksi senyawa yang membantu mengurangi emisi metana dari ternak dengan cara fermentasi presisi. Dan yang terakhir itu ada Impossible Foods, yaitu menggunakan heme berbasis mikroorganisme hasil fermentasi untuk menciptakan rasa dan tekstur daging yang otentik. Nah, dalam melakukan inovasi ini juga pastinya ada keunggulan dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu keunggulannya yaitu ramah lingkungan, mengurangi jejak karbon dengan mengganti proses produksi tradisional yang bergantung pada peternakan. Yang kedua itu ada efisiensi tinggi, memerlukan lebih sedikit sumber daya seperti lahan, air, dan energi dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, yang ketiga itu ada konsistensi kualitas, yaitu produk yang dihasilkan melalui fermentasi presisi memiliki standar kualitas tinggi dan stabil. Dan yang terakhir yaitu ada mengurangi ketergantungan pada hewan, menghasilkan bahan pangan yang biasanya berasal dari hewan sehingga mendukung etika kesejahteraan hewan. Jadi ini bisa jadi alternatif. Mungkin kan banyak juga nih orang-orang yang vegetarian, tidak memakan hewan tapi tidak memakan produk olahan hewan. Ini bisa menjadi alternatif bagi orang-orang tersebut. Nah, selanjutnya itu masuk ke tantangan dari precision fermentation. Yang pertama itu ada biaya produksi. Jadi meskipun semakin menurun, biaya awalnya itu masih tinggi untuk menciptakan fasilitas dan bioreaktor yang canggih. Nah, yang kedua itu ada penerimaan konsumen. Jadi sebagian konsumen mungkin masih ragu karena ini kan produknya hasil rekayasa genetika, walaupun sebenarnya ini aman. Dan yang ketiga itu ada regulasi. Setiap negara itu memiliki standar yang berbeda untuk mengatur produksi produk berbasis bioteknologi ini. Jadi tergantung juga dari negara masing-masingnya yang memiliki regulasi
sendiri-sendiri itu. Yang keempat itu ada skalabilitas, yaitu produksi dalam skala besar masih menjadi tantangan bagi banyak perusahaan baru. Nah, ada pula dampak positif dari precision fermentation pada teknologi pangan, yaitu yang pertama keberlanjutan, jadi mengurangi dampak lingkungan dari peternakan intensif. Selanjutnya itu yang kedua itu ada keamanan pangan, yaitu memastikan pasokan pangan yang lebih stabil dan aman. Yang ketiga merupakan inovasi produk, yaitu membuka peluang untuk menciptakan makanan dengan gizi tinggi dan rasa yang unik. Dan yang terakhir itu ada dukungan untuk diet khusus, menyediakan bahan pangan bebas hewan untuk vegan atau orang dengan intoleransi makanan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait vegan. Jadi precision fermentation adalah salah satu solusi paling menjanjikan untuk menciptakan sistem pangan global yang lebih berkelanjutan dan efisien. Sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.